Silakan Pak Faisal. Gimana Bun, kabarnya Bun? Silakan dimulai. Silakan Pak Faisal. Oh iya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suaranya keras ya Bun? Iya, kurang keras ya. Oh, kurang keras ya? Kurang keras ya. Oh, ntar Bun. Tes 1 2. Oke. Kayak jauh gitu. Kayak jauh ya Bun? Kalau suaraku bagus. Padahal udah speakernya udah besar ini Bun. Ya udah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua kesehatan holistik yang telah hadir di majelis ilmu. Selamat datang, selamat hadir di kesehatan holistik. Malam ini Bunda Sinta akan memberikan suatu materi yang sangat luar biasa, yang menarik untuk kita semua, yang bisa kita aplikasikan nanti di rumahnya masing-masing, khususnya untuk diri kita, dan juga jangan segan-segan untuk bisa memberikan informasi ini kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, yang untuk bisa lebih sehat semuanya. Kami persilakan sahabat kita semua, Bunda Sinta, untuk bisa memulai materi untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ferry. Ini saya ngajak beliau dari Sumatera Barat ya. Masih di Padang Pak. Pak Mustaqim yang biasa membersamai kita, rupanya rumahnya lagi mati lampu nih. Samarinda Bun. Oh, lagi Samarinda. Okay. Ya Bun, siap. Ada Mbak Dinda, ada Bu Liliana, ada Pak Ferizal, ada Mas Oki, Bu Putu, Sudiasi, ada siapa lagi nih yang hadir? Heri, Bu Enda, Bu Tian. Oke. Bu Zula juga hadir, Pak Rahmat di Sumbawa, Bu Emily, Bu Ati di Malang, gimana kabarnya? Semua sehat ya? Oke, kita ketemu lagi di sesi kali ini. Kita udah belajar banyak hal kemarin. Sekarang kita belajar tentang bagaimana energi kesadaran ini bisa membuat kita sehat. Oke, apa sih energi kesadaran itu? Coba kita lihat, saya kasih share screen. Oke. Ini materi di kelas online sebenarnya yaitu tentang kebangkitan kesadaran. Dengan memahami energi terkait dengan emosi-emosi kita, sahabat, kita bisa merubah hidup kita. Siapa yang masih saat ini masih didera dengan berbagai masalah-masalah kehidupan? Sebentar, ini kok saya nggak bisa lihat ini ya, foto gambar ya. Fotonya ini. Fotonya apa? Ini dan. Oke. Jadi ini adalah materi kita tentang kebangkitan kesadaran, yaitu dengan memperbaiki emosi kita, maka kita bisa bangkit kesadaran kita. Tapi saya nggak mau bahas tentang kesadaran, kita langsung saja ke emosi ya sahabat semua ya. Siapa yang masih didera dengan berbagai masalah-masalah emosi di dalam kehidupannya? Angkat tangan. Raise hand. Siapa yang masih belum bisa damai atau mengendalikan emosi-emosi yang muncul setiap hari dalam kehidupan?
Ayo, angkat tangan. Raise hand. Oke, kita lihat bahwa kebangkitan kesadaran itu adalah damai dalam menghadapi apapun. Kebahagiaan tanpa sebab. Jadi tadi ada sahabat kita, siapa tadi yang di Lombok Timur ya, curhat. Udah ngelakuin segala-galanya, tapi seakan-akan apa namanya emosinya, mana nih tadi? Seakan-akan hanya sebatas slogan di dinding, hanya berputar-putar di kepala, masih didera oleh masalah-masalah setiap harinya, dan emosi yang naik turun gitu kan. Nah, itu cerita tentang siapa ya? Saya mau tanya sahabat-sahabat semua, kira-kira siapa sih di dunia ini yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan, siapa yang nggak punya masalah di dalam dunia ini? Ayo, coba kasih tahu saya pengen belajar sama dia. Siapa di dunia ini yang nggak punya masalah? Kalau ada, sahabat bisa sebutkan. Saya pengen belajar sama dia, kita undang dia ke Zoom kita kali ini, gitu kan. Nah, jadi di sini kebangkitan kesadaran itu adalah damai dalam menghadapi apapun dan kebahagiaan tanpa sebab. Jadi tingkat kesadaran seseorang itu terlihat dari emosinya, gitu sahabat ya. Kita lihat. Nah, ternyata emosi ini yang kita miliki ini ternyata merupakan medan energi, vibrasi gitu. Jadi setiap diri kita ini adalah energi, sahabat. Jadi kemanapun kita pergi, sebenarnya semua orang, kemanapun orang itu pergi, semua orang itu sedang memancarkan medan energinya ini sesuai dengan kondisi emosinya. Ini adalah penelitian dari David Hawkins, beliau profesor, doktor, MD, jadi dokter yang kemudian mendalami tentang power and force ini. Dia adalah seorang ilmuwan, guru spiritual, motivator dan sebagainya, banyak banget YouTube-nya. Kemarin saya ikut share ya di undangan di grup seperti itu. Nah, jadi jangan main-main. Kita ini terdiri dari 700 triliun sel, di mana setiap selnya itu memancarkan 0,4 volt. Oh, bayangin, jadi sebenarnya nggak salah kalau kita bisa nyetrum ke orang atau kita sedang disetrum sama orang tuh bisa. Kira-kira digambarkan seperti ini. Jadi semua orang itu memancarkan medan energinya. Nah, sekarang tinggal tergantung kita ini magnetic field kita, medan energi kita itu kecil atau besar gitu, mempengaruhi orang lebih banyak atau hanya mempengaruhi orang sekitar kita saja. Dan ini memang mempengaruhi pikiran, perkataan, perilaku kita sehari-hari, sahabat. Nah, kita lihat tayangan video ini ya. Jangan berubah lagi. Ada suaranya? Nggak ada suaranya, Bu. Bentar. Ada? Ada? Belum ada, Bu. Ada.
Gak ada suaranya, Bu. Struggle, and that we're out here to survive. We have to be in competition with each other and undercut and under. The world is in a state of evolution, and what I mean by evolution is not a physical evolution. Humans are not going to change into something different. The evolution that we're really experiencing now is an evolution in consciousness. A consciousness that has in the past separated us as individuals. A consciousness that has been programmed with a belief that life is a struggle and that we're out here to survive. We have to be in competition with each other and undercut and undermine. And we were acting as individuals, looking for our own individual power. But in today's world, there's a new understanding that the evolution is an evolution of consciousness, an evolution of an expansion of we are more than just these physical entities, that there is an energy involved. In Newtonian physics, the conventional ones that most people have learned, atoms are physical particles, like little granules. But in 1925, physicists came to another understanding because they said, so what are those particles made out of you called atoms? And they went inside. And they found there were smaller so-called particles, electrons, protons, and neutrons, but that still wasn't the quest because what are they made out of? And that's when the world changed. Because when quantum physicists started to say, what is an electron or a proton or a neutron made out of? It's made out of energy, not physical, no substance. An atom is like a nano tornado, a spinning force field. There's an illusion that we are physical entities. You're an energy field. And I go, so what the heck difference does that make? And I go, well, here's the interesting part. Particles, I can separate. Here's a particle, let's talk about one particle. Energy just mixes all together. I'm sitting in a field of energy right now. So if I'm made out of energy, which I am, does it mean that the edge of my energy stops right here? And the answer is no. In quantum mechanics, I'm an energy field. Wherever I go, I'm like a broadcasting an energy. Wherever you are right now, you're broadcasting energy. And so in a Newtonian world we grew up with, this is separate from this and that's separate from this. And I go, in a quantum mechanical world, nothing is separate. Everything is an energy field with no borders to it. So what I do in my world is not just what I do in my world. What I do in my world is broadcast to everything else. And if it resonates or is in harmony with you, my energy can affect your energy. Or my energy can actually cancel your energy. Everything is interconnected. The chair I'm sitting on is energy. The air I'm in breathing with is energy. I'm energy, you're energy. We're all connected in this energy. But the fact is, energies are communications. And we vibrate and broadcast just like a radio. We're broadcasting who we are out into the field, and we alter what's going on. It is beyond language. It's a communication. It has nothing to do with words. It's an energy that's available if you just want to feel it. And I think that's the big issue. Feelings. Because feelings are telling you, you feel good? Yes, I'm having more energy. You feel bad? You feel weak? I'm having less energy. And I say, why is it relevant? It's more powerful than words. Energy can tell me, am I with people that are supporting me because I feel good around them? Or do I have a little quasi feeling of this, it doesn't feel right to me? So we have a new world that we're coming into, and it's based on the energy. And if you can read energy, you are being guided. If you can't read energy, you don't know what's going to happen next. If you follow the words, that's where we have been sold a bill of goods, where people say, yeah, these are good words, what do you think? And then I'll buy that because the words. And I say, yeah, but if you ever stop long enough to say, how do you feel about it, not what you hear about it. It empowers you beyond anything in the world. So the wake-up call now is, yeah, listen to people, fine, but feel it, people. Feel where you are. Feel, is this what I want to do? Do I want to do this or I want to do that? I say, you can ask your head and rationalize anything. But I say, don't ask the question of your head. Ask the question of your heart. Your heart is the monitor of the vibration. Your heart will give you an answer more accurate about anything in your world than your rational thinking will.
Jadi pesannya adalah mendengarkan orang itu baik, tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa merasakan apa sih yang ada di kepala orang itu, apa sih yang ada di sekitar kita. Kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi atau orang itu sedang alami di dalam dirinya. Itu semua bisa kita rasakan di dalam diri kita, sahabat semua. Jadi nanti kita belajar bagaimana kita bisa terkoneksi dengan segala hal seperti itu, gitu. Jadi kalau tadinya kita marah karena suatu perbuatan orang lain, misalkan seperti itu, maka dengan kita merasa seperti itu, kita dapat lebih menahan diri untuk tidak marah karena bisa merasakan apa sih yang ada di dalam kepala mereka atau apa sih yang ada di dalam hati mereka, gitu sahabat. Oke, kita lihat tabel energi ini. Ini adalah tabel energi yang luar biasa, benar-benar mengubah hidup saya, dan selalu saya sampaikan di dalam ruang praktek. Jadi seandainya orang-orang di sekitar kita belum bisa berubah, aduh Bu, suami saya ini loh orangnya gini, udah capek saya omongin. Nah, itu keluhan seorang istri. Sebaliknya keluhan suami, Bu, istri saya nih loh bla 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 bla. Saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dia, misalkan seperti itu. Atau anak kita masih belum bisa sesuai keinginan kita, maka yang ada adalah kita akan cenderung stres gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal mereka adalah seharusnya orang-orang yang sepatutnya untuk kita kasihi, gitu sahabat semua. Nah, dengan memahami tabel energi ini, kita bisa menemukan kunci perubahan. Bahwa untuk merubah orang lain itu nonsen. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri dulu. Dengan apa, sahabat? Dengan merubah emosi kita. Karena ternyata setiap emosi itu punya level energinya masing-masing. Gitu. Coba ya kita lihat dari atas. Energi pencerahan itu 700 sampai 1000 joule. Nah, ketika ini contohnya gini. Sahabat mungkin pernah ke tuan guru atau kiai misalkan seperti itu, yang orang-orang yang sudah enlightenment gitu, atau yang sudah ikhlas, yang hidupnya, yang rasanya hidupnya itu udah selesai sama dirinya gitu kan. Nah, itu level energinya memang 700 sampai 1000. Kita bawa air nih, Pak Kiai tolong doakan dong air ini gitu kan. Terus dia kasih dia doa gitu di air ini, misalkan di aqua, kita bawa pulang atau kita buat nyembuhin diri kita sendiri, ternyata sembuh gitu. Kenapa? Karena memang dia sedang memvibrasikan energi pencerahan yang dia miliki, yang 700 sampai 1000 itu ke dalam air tersebut, sahabat. Kalau nggak bisa nih kita berada di level pencerahan, turun dikit deh di level kedamaian. Level kedamaian itu 640 besarannya. Coba kita datang, misalkan kita datang ke orang-orang yang udah damai. Itu biasanya satu level di bawah pencerahan, yaitu ustadz-ustadz atau orang yang sudah selesai juga sama dirinya, sudah hidupnya tuh hanya senyum, hanya semua baik-baik saja gitu kan. Itu kita di dekatnya, kita juga langsung tenang, sahabat. Saya punya guru seperti ini di Lombok sini. Itu saya kalau lagi kemerungsung gitu ya, otak saya lagi tidak tertata dengan baik, itu datang ke dia gitu, duduk di dekatnya, cuman ngeteh gitu, kasih air gitu, nggak ngobrol apa-apa, dia nggak ngomongin apa-apa, nggak nuturi gitu, enggak gitu, tapi yang ada adalah dia kita ikut damai gitu, karena memang dia sedang memancarkan energi kedamaian ini. Kalau nggak bisa pakai energi damai, pakai energi sukacita deh. Sukacita orang yang selalu gembira terus. Kalau di sini namanya bejorak gitu kan, bejorak tuh tertawa gembira kayak gitu kan. Nah, itu orang-orang dengan level sukacita itu sudah memancarkan vibrasinya 540. Jadi kita pun di dekatnya itu juga ikut ketawa gitu, terbahak-bahak dan happy aja gitu jadinya. Oke. Kalau nggak bisa sukacita, masuk ke energi cinta. Energi cinta
ya kita memberikan cinta kita, memberikan pelayanan kita itu ke dia. Itu energinya 500. Terus ke bawah nggak bisa pakai cinta, pakai energi berpikir, pakai energi menerima, energi kemauan. Ya minimal lah. Kalau nggak bisa yang atas-atas tuh, kita berada di level netral aja deh. Orang netral tuh udah berhenti menghakimi, berhenti menilai gitu kan ya, berusaha seimbang, netral gitu kan. Oke, kemudian kita masuk ke energi yang di bawahnya, energi-energi rendah itu adalah energi bangga, sama. Siapa yang kalau lihat orang ketantang, ketenteng gitu jalan gitu kan dengan energi kebanggaannya, atau di Facebook misalkan sedikit-sedikit pamer lagi, saya lagi di sini, saya lagi di sini gitu, lagi makan ini, lagi makan itu misalkan gitu kan. Itu kadang-kadang mungkin sahabat merasa kena gitu ya. Kok enak ya lihat dia gitu kan dengan energi kebanggaannya, dengan energi kesombongannya gitu kan. Nah, memang dia sedang memancarkan 175 energinya gitu kan. Kemudian energi marah. Marah-marahnya orang, sahabat, itu sebenarnya energinya tuh cuma 150. Bawah lagi energi keinginan 125, energi takut 100, energi kesedihan mendalam 75, apatis, rasa bersalah, malu, semakin rendah. Nah, apa fungsinya kita mempelajari tabel energi ini, sahabat? Ternyata hukum fisika mengatakan bahwa energi yang lebih besar itu akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Nah, jadi dengan begini tercerahkan nggak, langsung dapat aha nggak? Pantes. Kenapa dia marah, saya ikut marah. Kenapa orang yang bangga di sana terus kita ikut nak gitu kan? Padahal orang bangga itu sebenarnya dia sedang meminta pengakuan gitu. Terus kita harus bagaimana? Kalau kita sahabat, sebenarnya energi kita itu sebenarnya sedang dipengaruhi oleh energi bangga dia, alias energi yang kita miliki itu sebenarnya lebih kecil daripada energi dia. Itu yang terjadi. Kalau orang marah, kita ikut marah, sebenarnya energi kita sama atau mungkin lebih kecil. Apalagi pakai energi keinginan. Saya pengen anak saya tuh berubah. Saya pengen anak saya itu lebih rajin. Saya pengen anak saya begini. Pertanyaan saya, anaknya berubah apa enggak? Kenapa? Energi keinginan tadi cuma 125, sahabat. Beda kalau kita pakai energi cinta. Jadi kalau masih ada ibu-ibu yang bermasalah dengan anaknya, yang nggak mau nurut, coba cek di dalam dirinya emosi yang dominan itu emosi keinginan, apa emosi cinta, apa emosi netral. Gitu. Kemudian takut. Nah, saya pernah baca penelitiannya bahwa energi si COVID ini itu ternyata virus pada umumnya itu bergetar di energi 100. Maka kalau dengan hukum fisika tadi, di mana energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil, maka energi 100 itu hanya bisa mempengaruhi orang dengan energi 100 ke bawah, yaitu takut, sedih, apatis, rasa bersalah, malu. Orang-orang yang level energinya tinggi, karena emosinya sudah levelnya tinggi, itu biasanya dia lebih sehat dan lebih memiliki imunitas yang tinggi untuk melawan virus-virus tadi yang getarannya itu adalah di energi rendah, sahabat. Gitu. Saya dengan tabel ini itu hidup saya berubah banget. Dulu sebelum kenal tabel ini saya berprogram itu dengan premis seperti ini. 1 juta positif kali min 1 itu jadi berapa, sahabat? Pastinya jadi min 1 juta, bukan? Artinya 1 juta yang positif itu bisa menjadi min hanya dengan min 1 aja. Nah, apa yang terjadi, sahabat? Saya punya guru karyawan saat itu 60 orang. Itu saya selalu memacu mereka, memotivasi mereka, ayo positif, ayo positif, ayo positif. Karena apa? 1 aja yang negatif di dalam kelompok kita itu akan membuat kita semua kan jadi negatif. Gitu. Kalau kita berpikir dengan statement tadi bahwa min 1 kali 1 juta
itu menjadi min 1 juta. Ternyata hidup tidak diatur oleh positif dan negatif seperti itu, tapi diatur oleh hukum fisika seperti ini. Artinya energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Nah, jadi dengan ilmu seperti ini, maka kita berpikir dong sekarang bahwa oke, kalau saya ingin merubah orang, saya tidak fokus pada merubah dia, tapi saya fokus pada diri saya sendiri, bagaimana emosi saya bisa lebih meningkat lagi, sehingga saya bisa memvibrasi atau mempengaruhi sekeliling saya. Itu baru cerdas. Yang ini. Halo, ada yang nyalain nih? Oke. Kemudian kita lihat ini satu. Ini energi pencerahan, energi tingkat tinggi, hanya dimiliki para nabi atau orang yang benar-benar suci, sudah tidak melekat lagi pada dunia materi. Kesadaran yang dimiliki yang murni banget. Kayaknya sulit dimiliki manusia ya. Kita pakai energi kedamaian saja. Mana dialami sebagai kesempurnaan, kebahagiaan yang agung, ketiadaan upaya, kemandunggalan, kondisi non-dualitas, bukan keterpisahan, kemudian melampaui intelek, yaitu kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Oke, kemudian kedamaian. Jadi orang yang damai itu sudah menerima segala hal itu sebagai satu paket, sahabat. Jadi menerima semua kebahagiaan dan musibah itu apa adanya dengan rasa yang sama. Tadi pagi tulisan saya menyinggung soal ini. Gitu. Jadi kita hidup ini jangan hanya mau minta yang enak-enak aja. Karena ya kita harus coba nih akhlaknya Allah bahwa dia terima loh semua makhluknya ini apa adanya. Gitu. Jadi semua kejadian itu adalah peristiwa yang netral. Sehingga ketika suatu kejadian datang kepada kita yang tentunya tidak mengenakan, tugas kita tuh hanya bukan ikut kemerungsung, bukan ikut terpengaruhi, tapi merefleksi ke dalam diri. Kesannya apa ya hal ini sampai kepada saya? Itu yang jauh lebih penting, sahabat. Oke, kemudian panjang kalau cerita satu-satu. Masuk ke energi sukacita, itu ditandai dengan cinta yang tanpa syarat, tidak berubah-ubah, terlepas dari keadaan atau tindakan orang lain. Dunia disinari oleh keindahan yang mempesona, yang terlihat dalam segala hal. Kesempurnaan ciptaannya terbuka dengan sendirinya, dan ada kedekatan dengan kesatuan atau penemuan diri. Jadi kita cek ya sahabat ciri-ciri ini tadi dari pencerahan, kemudian kedamaian, sukacita. Kita sampai di level mana nih emosi kita nih? Coba kita cek. Jadi kalau orang sudah sukacita itu nggak ada yang jelek di matanya, semua tuh indah semata. Bahkan melihat tumbuhan gitu mekar di pagi hari itu hanya bisa ngeleleh aja air mata. Ya Tuhan, indah banget gitu kan. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin kita biasa aja ngelihat bunga mekar kek, kucing nguap kek, misalkan seperti itu, kita biasa aja. Tapi orang yang sudah dalam level sukacita, dia hanya yang dia lihat tuh hanyalah keindahan semata. Nggak ada yang jelek sama sekali di matanya dia. Dia memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk, kesabaran yang luar biasa dan semua hal, rasa manunggal dengan orang lain dan peduli terhadap kebahagiaan mereka, perasaan selesai dengan diri sendiri, merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi tadi pagi itu saya meditasi gitu ya, saya meleleh gitu, tadi pagi sore saya meleleh air mata saya tuh saya kayak kebayang gitu sahabat-sahabat semua yang setiap hari saya tuh mendapati curhatan dari sahabat-sahabat kita yang masih memiliki masalah-masalah dalam hidupnya gitu. Kadang hal-hal yang menurut kita kecil gitu kan ternyata itu menjadi besar di mereka gitu kan. Misalkan berpisah dengan anak gitu yang mau pergi mondok misalkan kayak gitu.
buat orang lain mungkin kecil gitu kan, tapi buat dia itu benar-benar itu kayak terlembut gitu, anak itu dari dia gitu, dan dia merasa benar-benar stres berat gitu kan. Itu tuh saya kayak tersambung sama semua sahabat-sahabat tuh, dan saya meleleh semua, ya Tuhan, saya bilang itu apa yang bisa saya lakukan untuk bantu mereka gitu. Itu saya sampai nggak bisa saya tahan tangis saya seperti merasakan gitu apa yang sahabat-sahabat rasakan semua di grup sehat holistik ini gitu. Kadang-kadang sampai sesak gitu. Oke, kemudian cinta. Jadi ini saya ingatkan lagi sahabat-sahabat semua tentang keberadaan Tuhan. Di dalam surat Al-Hadid maupun Al-Mujadilah itu dikatakan, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri, itu di dalam surat Al-Qaf. Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Itu dalam ada surat Al-Waqiah. Dialah Allah baik di langit maupun di bumi. Mohon maaf buat sahabat lain yang beragama non-muslim ya, saya yakin ayat-ayat tentang kedekatan hamba dan Tuhannya ini juga ada di semua kitab suci. Silakan dicari sendiri. Dialah Allah baik langit dan di bumi, Al-An'am ayat 3. Dialah Tuhan di langit dan di bumi, Dia maha bijaksana dan maha dan mengetahui. Al-Zukhruf. Kemudian sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhanmu, Al-Alaq. Kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Itu Al-Baqarah. Kemudian Allah bersemayam di atas ars, At-Toha, dan Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Jadi dengan ayat-ayat ini sebenarnya kita layak nggak sih kita ngerasa sendiri, ngerasa sedih gitu, karena Allah membersamai kita terus gitu, sahabat, dengan kasih dan sayang yang Allah nggak pernah jauh dari kita. Dia cukupkan semua kebutuhan kita. Kalau ada sahabat-sahabat yang masih galau sama hidupnya, masih cemas akan masa depan, itu seakan-akan nggak menyadarin gitu loh, Allah tuh dekat gitu loh sahabat. Itu yang ini sehingga sampai menemukan kesadaran yang luar biasa di dalam ini bahwa kita nggak pernah jauh dari Allah. Orang yang bermasalah itu adalah orang yang tadi belum kenal Allah yang ada dalam dirinya. Kita adalah entitas dari Allah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah energi cinta. Itu cirinya bereksistensi dengan memaafkan, memelihara, dan mendukung orang lain. Cinta yang tidak bermula dari akal pikiran, tetapi dari jiwa. Cinta yang berfokus pada esensi diri. Sebuah situasi bukan pada detil. Terkait dengan keseluruhan, bukan hal yang partikular. Cinta sebagai nilai intrinsik yang bersemayam dalam segala hal yang eksis. Jadi sebenarnya ada cinta dalam setiap kehidupan, sahabat. Oke. Cinta yang melekat dari karya penciptanya. Dalam semua penciptaan itu ada nilai intrinsik dari nilai penciptanya. Artinya Tuhan titipkan ruhnya Dia kepada setiap penciptaan Dia. Seseorang yang sudah sampai pada emosi cinta akan melihat cinta di mana-mana dan menerima cinta dari mana-mana, dan kemudian bisa memberikan cinta kemana-mana dalam setiap wujud apapun yang eksis atau ada ini. Jadi siapa saja yang berani meniti masuk ke dalam diri, dia akan masuk ke medan vibrasi emosi tinggi. Di situ ada damai, ada bahagia, ada berkelimpahan berkah dan penuh sukacita, sahabat. Itu kenapa saya ajarkan sahabat melakukan meditasi terus-menerus, hening. Jangan alergi dengan bahasa meditasinya, sahabat. Intinya suruh hening, diam, masuk ke dalam diri, supaya merasakan perasaan damai bahagia tadi. Nanti kita lihat, kita cek winter kita di mana. Kemudian di penalaran, emosinya seperti ini.
Ceramah. Kemudian kita cepat ya, ini apa namanya, kalau kita kelas online yang apa namanya yang lebih intensif itu kita akan kupas satu-satu, tapi ini karena kita nanti fokus pada tanya jawab, maka ini kita cepetin aja. Kemudian kalau nggak bisa energi-energi atas, minimal energi menerima deh. Energi ini bersifat tenang, santai, harmonis, fleksibel, bebas dari perlawanan batin. Hidup ini baik, aku dan kamu baik, aku merasa terkoneksi dengan apapun termasuk dirimu. Menerima hidup sepenuhnya dan tidak lari dari masalah dan berhenti menyalahkan. Itu yang terpenting. Jadi udah diterima aja dulu semuanya. Kemudian willingness. Ini energi yang mendukung keberlangsungan hidup yang didasarkan pada sikap positif, bukan bersifat sebaliknya, berpikir terus-menerus, menimbulkan perpecahan, bersikap negatif terhadap orang lain semesta. Jadi termasuk orang-orang yang seringkali membentur-benturkan agama, seakan-akan bahwa atas nama agama boleh ngejelekin orang lain, agama lain boleh menyakiti agama atau orang lain, seperti atau orang lain yang beragama lain gitu kan. Berperang atas nama agama, katanya membantu apa namanya berperang atas nama Allah gitu, seakan-akan Allah itu lemah yang harus selalu dibantu atau dibela seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang masih dalam apa namanya belum sampai dalam taraf willingness ini. Nah, paling enggak nih kalau udah yang lain-lain udah nggak bisa, udahlah pakai yang netral aja deh. Cara hidup yang nyaman, pragmatis, relatif bebas dari emosi, boleh-boleh saja, tidak apa-apa, bebas dari posisi yang kaku, tidak suka menghakimi, tidak suka bersaing, tapi membantu dan bekerja sama. Netral itu mendekati positif. Jadi kalau belum bisa bersikap positif terhadap orang lain, kehidupan apapun, maka coba untuk netral saja atau bersikap objektif. Tidak menghakimi atau tidak menilai dulu. Semua orang, itu semua hal itu adalah mitra. Gelap terang itu tidak berlawanan, tapi semua mitra. Kita hanya perlu menangkap pesan dari gelap dan terang itu, sahabat. Itu pesan dari emosi netral ini. Baru keberanian. Nah, yang di bawah 200 nih apa? Kebanggaan. Orang bangga itu seperti apa? Caraku yang terbaik, aku yang paling benar, atau aku yang selalu benar. Nah, itu tuh. Fokus pada pencapaian, bukan pada proses atau perjalanan. Hasrat memperoleh pengakuan, perlakuan spesial, perfeksionis, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa superior dari yang lain. Nah, semoga kita sudah tidak terbebas dari hal-hal emosi seperti ini. Atau amarah, mengatasi ketakutan dengan kekerasan, ancaman, serangan, gitu kan. Jadi sebenarnya pria-pria nih yang lagi KDRT, yang suka melakukan KDRT pada istrinya, itu sebenarnya dia lagi takut tuh sahabat. Takut apa? Takut kehilangan, takut powernya diambil, seperti itu gitu. Jadi orang marah itu sebenarnya ada takut di sana. Mudah tersinggung, meledak-ledak, sengit, mudah memuncak, penuh kekesalan, suka membalas dendam, sering berkata, awas ya, akan kutunjukkan padamu. Wah, kayak gitu nih orang yang masih dalam mode marah ini. Hasrat, keinginan, selalu mencari keuntungan, tolehan, kesenangan pribadi, selalu ingin mendapatkan sesuatu di luar dirinya, selalu haus, kurang, tidak pernah puas dan tamat, atau aku harus memilikinya. Termasuk keinginan apa? Termasuk keinginan untuk mengendalikan suami, mengendalikan isi, bahkan mengendalikan anak. Ketakutan, melihat bahaya di mana-mana, berusaha terus menghindar, bersikap defensif, bela diri, sering merasa tidak aman, posesif terhadap orang lain, pencemburu, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Kemudian duka cita, ada ketidakberdayaan, ada keputusasaan, ada rasa kehilangan, ada perasaan andai aku tidak apa, misalkan merasa terpisah,
depresi, sedih, menjadi pecundang, penuh ratapan. Aku nggak bisa melanjutkannya lagi. Apatis, ini paling rendah, merasa tidak ada harapan, nggak suka dimintain tolong, merasa jadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, ada perasaan aku tidak bisa, kenapa aku harus peduli. Makanya orang seperti ini biasanya hidupnya dalam kemiskinan. Rasa bersalah, itu semua salahku, itu rawan mengalami kecelakaan, cenderung bunuh diri, nyakiti diri sendiri, ingin dihukum dan dihukum, ada penolakan diri, memproyeksikan kebenciannya pada diri sendiri dan orang lain, menganggap orang lain jahat, dan energi ini bisa menjadi sumber psikosomatis. Nah, yang paling rendah adalah rasa malu. Merasa diri sangat hina dan memalukan, mengasingkan diri. Ini benar-benar emosi ini merusak kesehatan sahabat. Dan seringkali akhirnya bertindak kejam pada diri sendiri dan orang lain. Jadi suka nyakitin diri sendiri. Ini. Nah, sekarang kita renungkan sahabat. Refleksi bagi kita semua. Sholat sudah, tahajud sudah, duha sudah, puasa, haji, baca Quran, hafal Quran, meditasi, sholat taubat, ikut pelatihan mana-mana, ikut taklim kemana-mana, makanan diatur, istirahat cukup, obat-obatan herbal banyak dikonsumsi. Ternyata masih sakit-sakitan, atau emosinya masih di bawah 175. Nah, ada apa ini sahabat? Coba cek tadi emosinya di level mana, di atas-atas tadi itu sahabat. Oke, kita lihat sekarang inner return report. Nah, ini kita bicara solusi. Solusinya adalah coba, ini adalah peta yang sebelah kiri itu adalah pola emosi yang negatif. Yang sebelah kanan itu adalah pola emosi yang positif. Nah, yang di atas itu energinya tinggi, yang di bawah energinya rendah. Contoh, kemarahan di kuadran kiri. Kuadran kiri atas. Itu situ ada kemarahan, gusar, benci, dendam. Itu diibaratkan stormy. Nah, inner water itu kan cek kondisi cuaca di dalam diri gitu ya sahabat. Jadi di situ lagi storm, badai, di situ ada marah, gusar, benci, dendam, itu energinya tinggi. Jadi orang-orang seperti itu biasanya mudah habis energinya, mudah habis. Kemudian yang low energi itu sebelah kiri bawah, kuadran kiri bawah. Di situ ada sedih, melankolis, penderitaan, apatis, putus asa, ketakutan, penyesalan, depresi. Nah, itu snowy, jadi kayak musim salju gitu kan. Nah, kalau yang kanan atas itu energinya tinggi. Sukacita, gembira, cinta, gairah, bersemangat, kebahagiaan, petualangan. Diibaratkan seperti cuaca sunny, lagi matahari lagi cerah gitu. Nah, yang paling enak sebenarnya kanan bawah sahabat. Energi damai, tenang, seimbang, tentram, penuh perhatian. Itu yang kita jadi nggak boros energinya. Jadi kayak energi itu stabil gitu. Kalau yang atas itu masih kadang-kadang habis tuh energinya karena terlalu sukacita, terlalu gembira, terlalu bergairah gitu kan. Kadang-kadang bisa capek tuh kalau yang di atas tuh karena energinya tinggi. Nah, kadang kalau kita tidak dibarengi dengan asupan yang baik gitu, energi kita bisa habis. Nah, yang bawah nih yang enak, damai, tenang, seimbang, tentram, perhatian. Silahkan mau milih yang mana, kuadran kiri apa kuadran kanan? Oke. Kemudian terakhir, nah bagaimana kita supaya bisa memindahkan dari dari kuadran kiri ke kuadran kanan itu adalah kita pakai teknik pernapasan hati. Ada 5 tahap di situ. Yang pertama adalah observasi perasaan kita saat ini. Ya, kemudian
Apakah lagi marah, apakah lagi sedih, apakah lagi depresi, apakah lagi stres, misalkan gitu kan. Nah, kemudian identifikasi untuk perubahan emosinya. Jadi, misalkan yang stres tadi, kita mau buat kalem, yang overloaded, penuh sekali kepala, kita buat lebih tenang. Yang merasa dihakimi, kita pakai kindness, compassion, misalkan. Kemudian, kita nafas, fokus pada hati. Oke, pada hati kita, lebih dalam dan lebih lambat. Sampai akhirnya kita bernapas dalam sikap atau emosi yang baru. Nah, kalau sudah kita kenali hal itu, sudah berubah nih, maka pasang anchor itu jarak jangkar dan maintenance untuk bisa lebih baik. Untuk bisa kita ulang lagi selanjutnya. Lima ini. Nah, ya saya seperti ini. Ini nanti teknik pernapasan hati, nanti kita yang mau mendalami ini nanti bisa ikut kelas holistic health yang intensif 1 bulan. Kita buka nanti di bulan Januari pertengahan. Oke. Yang mau daftar silahkan ke admin. Nah, dengan teknik pernapasan hati ini kita membentuk pathway antara hati sama pikiran kita. Nah, dengan melakukan teknik pernapasan hati ini, kita akan mampu melepaskan pola-pola emosi negatif yang selama ini tersimpan di otak, yaitu di amigdala. Jadi kalau dibuka otak kita itu di bagian tengahnya. Nah, amigdala ini adalah bagian otak yang Allah ciptakan itu untuk memproses emosi, perilaku, dan memori. Jadi 3 fungsi ini itu ada di amigdala. Nah, dengan munculnya kesadaran berupa persepsi baru itu yang ada itu akan membantu menguras memori tentang emosi tersebut gitu. Jadi diibaratkan emosi yang tertinggal itu adalah emosi negatif kan yang tersimpan di amigdala. Nah, dengan kita melakukan teknik pernapasan hati tadi, maka yang ada adalah kita akan ketemu kesadaran baru dan itu menjadi persepsi baru sehingga menguras ngosongin emosi-emosi negatif yang lalu gitu sayang. Jadi ibaratin kayak bak, kita lagi ngucurin air, otomatis air yang lama di bak ini akan tumpah dan berganti dengan air yang baru ini. Jadi yang tadinya air di dalam bak itu keruh, dengan ditetesin kesadaran baru gitu kan, air ini akan menjadi bersih dan jernih kembali. Seperti itulah kira-kira pikiran dan hati kita. Nah, nanti lama-lama Anda menjadi orang yang baru. Teknik ini simple, bila dilakukan secara perlahan dengan menyadari apa yang Anda rasakan, alih-alih menghindarinya. Jadi selama ini kan kita kalau ada masalah gitu ya, atau merasa sedih, merasa marah, merasa dendam gitu kan, kita cenderung nggak mau ke situ gitu loh. Nah, teknik ini justru enggak, justru bagian itu kita sadari gitu loh. Emosi itu kita sadari untuk kita ganti gitu loh. Jadi seperti membelokkan aliran sungai dengan mengikuti aliran sungai baru. Jadi misalkan aliran sungai itu akan berakhir ke tempat yang kotor misalkan kayak gitu ya. Ini di dalam hati ini. Itu kita buat saluran baru nih untuk ke sana supaya sungainya tuh aliran sungai itu belok gitu loh. Nah, dengan mengikuti aliran yang baru tadi, maka otomatis emosinya akan ikut berubah, sahabat. Gitu dengan kita melakukan pernapasan hati ini. Dengan fokus pada PH itu pernapasan hati, maka kita akan fokus pada apa yang di dalam, apa yang dirasakan dan dipikirkan, alih-alih fokus pada apa yang di luar, yang kebanyakan buat khawatir, sedih, marah, dan lain-lain. Kenapa kita perlu melakukan pernapasan hati ini? Itu karena hati itu adalah safe place untuk menemukan emosi-emosi positif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan stres, kecemasan, ketakutan, dan lain-lain. PH ini akan mampu memberikan kita emosi yang lebih positif karena dengan melakukan PH kita memberikan kesempatan diri kita untuk kembali netral dan seimbang. Itu nanti di kelas khusus kita akan belajar buat yang benar-benar ingin ngebersihin hati, ngebersihin pikiran yang selama ini membuat kita sakit, membuat kita menderita.
itu kita akan belajar nih pernapasan hati, sekaligus pernapasan yang sudah sering saya ajarkan, yang itu bagus banget untuk beresin tubuh. Nah, fungsi lain pernapasan hati ini adalah kita bisa memberikan jeda terhadap kondisi di sekitar kita. Apa ya yang harus saya lakukan saat ini? Persepsi apa ya yang saya punya? Bagaimana ya saya bereaksi? Jadi ketika ada masalah, kita nggak langsung bereaksi gitu loh sahabat, tapi kita diam dulu sejenak, kita lakukan teknik pernapasan hati ini, kita diam dulu sejenak, kita akan mampu melihat, mampu merasakan gitu, nggak langsung bereaksi, tapi pilihan reaksi apa ya yang saya punya selain saya marah, selain saya sedih, selain saya kecewa, gitu kan? Itu. Nah, dengan pH ini juga mampu mempaus reaksi-reaksi fisiologis yang muncul. Bayangin, kalau orang stres, yang terasa bagaimana sahabat? Kepala pusing lah, yang perut sakit lah, yang mual lah, yang muntah-muntah lah, yang hati sesak lah, yang kepala muter lah, ada yang gemeter, pundak kaku, bahkan ada yang pindah-pindah sakitnya, banyak banget. Kemarin saya baru menghipno seorang sahabat, itu lucu banget. Jadi dia sehari-hari itu dengar ambulan, dengar berita duka, dia udah gemeter. Dengar berita duka dia udah gemeter, udah mulai kepalanya sakit, berat, dada berdebar-debar dan sebagainya, udah mau mendekati pingsan. Nah, dan tidak jarang juga pingsan gitu kalau dengar kabar duka gitu. Nah, yang ekstrim adalah kalau dengar suara ambulan. Itu kalau udah dengar weng 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 weng, itu langsung nggak sadar diri gitu, dan itu udah bolak-balik dibawa ke UGD karena pingsannya itu gitu kan. Itu kan reaksi-reaksi fisiologis itu ada di tubuh gitu kan. Nah, setelah saya hipno, yang ada adalah saya saya setelin bunyi nguing-nguing dari HP itu, dari YouTube, dia malah ketawa-ketawa gitu. Ya Tuhan, dalam hati saya 6 tahun dia menderita ini gitu, rupanya dia nggak siap gitu loh menerima kematian bapaknya. Kemudian yang kedua adalah tidak siap menerima kematian orang yang paling dekat di dalam hidupnya. Dia satu kantor kayak gitu, seperti itu. Jadi itu yang membuat dia alergi atau tidak siap gitu ketika mendengar berita duka. Jadi dia mengasosiasikan kesedihannya, kehilangan orang-orang yang dicintai itu dengan berita duka itu gitu. Jadi dia takut sekali kehilangan orang-orang dekat lainnya. Luar biasa. Yang lucu ya itu dah disetelin suara ambulan, udah nggak apa-apa, langsung ketawa-ketawa. Padahal saya dikirim oleh kepala dinasnya, dia cerita kepala dinasnya, tolong bantu ini staf saya ini bolak-balik pingsan hanya gara-gara dengar suara ambulan gitu. Gitu. Oke. Nah, dengan pernapasan hati ini juga mampu menghemat energi dengan sangat banyak, di mana energi itu biasanya keluar saat emosi keluar, stres, cemas, dan lain-lain. Enak kan dengan melakukan pernapasan ini kita membunuh diri sendiri, sahabat. Nggak perlu ke psikolog, nggak perlu konsultasi sama saya mahal, nggak perlu hipno gitu kan. Tapi kita melakukan itu semua dengan diri kita sendiri dan mendapat kesadaran melalui diri kita sendiri. Karena dengan pH itu kita mampu menjadi bijaksana, dan hati ini itu berbicara kepada kita dalam beragam cara. Nanti dia akan ngomong gitu loh. Nah, ini sudah ada penelitiannya. 1 kali sehari, 10 menit dalam 6 minggu mampu membuat tenang, percaya diri, dan memiliki ketangguhan untuk menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Jadi kelamaannya kalau 6 minggu, jadi mungkin kita cepetin deh jadi 1 bulan, tapi 3 minggu deh, tapi 20 menit, 30 menit sehari kita lakukan supaya cepat beres. Itu sahabat semua. Oke, itu penjelasan dari saya. Silahkan buat sahabat-sahabat semua yang mau bertanya. Alhamdulillah Pak Mustaqim sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Mungkin Pak Mustaqim bisa membantu jalannya tanya jawab ini. Mustaqim ada nggak nih? Kita keluar lagi.
Oke, Pak Mustaqim, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya dengan suara Bapak. Silakan Pak, Pandu, sahabat-sahabat semua untuk tanya jawab. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, saya baru masuk oleh karena satu dan lain hal. Baik teman-teman sekalian, memang semakin terasa materinya ya, semakin akan menghantarkan kita pada level yang lebih tinggi, energi yang lebih tinggi, yakni level kesadaran kita sebagai manusia yang terbaik, mengenal Allah, kehidupan yang sejati, kehidupan yang damai dan bahagia. Karena itu materi malam hari ini begitu luar biasa, Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan nanti kita tidak melewatkan pelatihan online nantinya, sehingga materi ini akan lebih dalam lagi karena nanti ada beberapa materi yang belum disampaikan, kemudian materi prakteknya juga itu akan berkesinambungan pada saat pelatihan online nanti. Karena itu jangan sampai kita ketinggalan. Baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing di Zoom ini, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Dupi dari Pekanbaru. Maaf, baru pertama kali bergabung. Halo Bu Sinta. Iya, ya, silakan Bu. Bu Dupi ya? Iya, Bu Dupi. Dupi Dawati ya? Iya, benar. Oh, yang pernah kita chat-chatan dulu soal buku itu ya? Benar-benar Mbak Sinta. Oke, masih ingat. Masya Allah. Ini ada problem dengan anak saya. Tapi mau bagaimana menghilangkan dari dalam pikirannya itu yang mungkin memorinya yang tersimpan lama, barangkali mungkin dulu pernah rasa dibully, rasa tidak nyaman. Nah, akibat dari itu semua yang dia rasakan itu membuat daya fisiknya, segala persendiannya dia merasa sakit. Bahkan dia sholat pun sekarang sholatnya duduk di kursi. Kemudian sedikit dia gampang lelah dan tenaganya cepat terkuras. Seperti yang tadi Mbak Sinta bilang, saya agak telat menyimaknya tadi ini. Nah, itu kita melakukan pernapasan hati itu loh tadi Mbak Sinta. Nah, bagaimana cara melakukan pernapasan hati yang 10 menit itu setiap hari? Caranya gimana yang benar gitu. Supaya betul-betul mendapatkan hasil membuat bisa tenaganya pulih, kemudian pikiran juga kembali normal dan tidak penuh dengan ketakutan. Ya begitulah. Kebetulan darahnya juga kental Mbak Sinta. Ya. Juga baru pertama kali juga dicek
Awalnya saya ngecek darahnya itu, ngecek darah ini karena dia duduk di kursi sholat, sakit dibawa di tekuknya gitu katanya, sakit didudukkan. Kalau dibawa sujud nggak kuat menahan tangannya gitu. Saya pikir mungkin selama COVID ini setahun lebih ini gitu kan, memang anak saya tidak pernah keluar. Dia di dalam rumah bahkan berjemur juga matahari jarang. Boleh dikatakan kehidupannya tidak sehat lah. Makannya juga suka-suka. Dia suka makan yang dipesan-pesan, yang diolah-olah seperti itu. Jadi dilihat dari ini mungkin pertama mungkin pikiran itu sudah pasti, tapi mungkin didukung dengan makanan yang kurang tepat tadi juga. Jadi ibaratnya di dalam tubuhnya itu penuh dengan racun dan juga ada radangnya, kemudian juga ada alerginya gitu loh Mbak Sinta. Dia merasakan badannya tuh di dalam tubuhnya tuh gerayangan gatal gitu. Dipegang satu, yang lain terasa gitu. Jadi tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak jauh berkurang. Cuma mau untuk membersihkan tadi yang ada di pikirannya masih tertinggal itu Mbak Sinta, saya maunya minta tolong cara menterapinya setiap hari seperti pernapasan itu kayaknya itu paling tepat menurut saya buat anak saya sekarang dan juga buat diri saya barangkali. Itu aja Mbak Sinta. Oke, Bu Dupi. Maaf ya kalau saya salah di sini gitu kan, Ya, karena nggak memang apa-apa. belum tahu apa-apa. Bu Dupi masih di grup holistik ya Bu Dupi? Iya masih Mbak Sinta, tapi maaf Oke. saja saya jarang melihatnya kembali gitu karena kesibukan-kesibukan yang lain. Apalagi keadaan anak saya seperti ini gitu kan, jadi memang tidak bisa konsentrasi lah. Nah, Ya itu jadi, aja Mbak Sinta. Oke. Jadi kalau Ibu baca, ikuti terus postingan-postingan saya di grup gitu kan, Insya Allah orang tuh akan sehat secara holistik Bu. Itu setiap hari saya ada gitu kan. Nah, untuk menangani si kakak ini memang ya harus pendekatannya secara holistik gitu loh. Nah, supaya ibu mendapat pemahaman yang utuh, saya tidak jawab dalam 2-3 menit ini. Ibu silahkan cek lihat di channel YouTube saya Sinta Klub Sehat Holistik. Di situ ada Zoom saya tentang apa itu kesehatan holistik. Itu Bu. Itu dulu Ibu pahami karena itu adalah basic kita belajar kesehatan holistik. Kalau udah belum paham mind body soul spiritual, sulit kita akan melangkah ke tahapan-tahapan selanjutnya gitu loh Bu Dupi. Gitu. Jadi intinya manusia itu terdiri dari mind body soul spiritual. Oke. Nah, mindnya diperbaiki, mind itu pikiran, perasaan, kemudian jiwanya diperbaiki, spiritualnya diperbaiki, dan kemudian tubuh. Tubuh itu justru lebih mudah gitu. Nah, di tubuh itu ada makanan tadi yang Ibu sebutin, makanannya yang suka yang instan-instan, yang dibeli-beli kayak gitu kan, seperti di luaran kayak gitu. Nah, itu memang itu harus dipahami semua kayak gitu. Nah, kalau sudah kita paham basicnya itu, apa itu kesehatan holistik tadi, maka baru kita melangkah untuk memahami apa yang bisa kita lakukan ya. Oke, kita pahami bahwa sakit itu adalah pesan dari bawah sadar. Cek deh, Ibu masuk ke grup lagi di atas-atas, Ibu lihat tulisan-tulisan saya, ada YouTube saya juga yang menjelaskan tentang sakit itu adalah pesan cinta dari pikiran bawah sadar kita. Nah, itu yang harus diberesin. Kenapa harus diberesin di pikiran bawah sadar ini? Karena ternyata perannya itu 95% itu mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, kata-kata kita, Bu Duti. Gitu. Nah, baru kemudian terakhir kita melakukan healing, self healing ini atau melakukan hipnoterapi. Cuman kan karena Ibu jauh, kecuali Ibu mau datang ke Lombok gitu kan, Ibu bisa melakukan teknik pernapasan hati ini bagus untuk melepaskan emosi. Nah, tapi kalau untuk melepaskan sakit-sakit, untuk memproses sakit-sakit, Ibu lebih bagus saya sarankan untuk melakukan meditasi Senki Yunting. Itu ada tutorialnya juga di channel YouTube saya. Gitu Bu Duti.
Ibu bisa lihat di video itu ada tekniknya, ada ada tutorialnya. Sederhana kok, tapi yang dibutuhkan adalah rutin. Sudah banyak sahabat-sahabat yang testimoni, Ibu bisa cek di YouTube, di Google, tidak hanya di channel YouTube saya, banyak sekali testimoni orang yang sembuh dengan meditasi Shen-Si Yunqin ini. Karena dia sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya tapi powerful, itu si foundernya Profesor Lisabo itu sampai diganjar oleh WHO sebagai the best traditional medicine in the world, gitu Bu Yuti. Jadi silahkan Ibu ini cari di YouTube saya, Insya Allah adiknya bisa sembuh. Amin, amin, Masya Allah. Oh iya Mbak Sinta, saya kan ada beli bukunya Mbak Sinta, itu di dalam buku itu sudah mewakili kah semuanya apa belum ya? Kalau untuk healing-healingnya belum ada di situ, karena memang itu dilatihkan, dipraktekkan gitu loh Bu. Nah itulah makanya saya buka kesempatan, biasanya ada setahun 2 kali 3 kali saya buka untuk kelas khusus Bu yang dibimbing 1 bulan. Nah nanti Januari kita buka lagi. Gitu. Kalau yang di buku itu lebih pada pemahamannya, tapi kalau untuk latihan-latihannya Ibu mau lakukan sendiri, itu ada tutorialnya di channel YouTube saya itu semua. Tapi kalau mau Ibu dibimbing lebih dalam, itu durasinya 1 bulan, biasanya itu nanti kita dibimbing one by one nanti. Untuk kelas yang besok itu sifatnya coaching. Untuk kelas yang Januari besok itu sifatnya coaching, benar-benar dibimbing one by one nanti satu persatu, kendalanya apa, boleh telepon, boleh konsultasi setiap saat dengan saya. Saya sediakan diri waktu saya sebulan untuk membimbing sahabat-sahabat semua yang punya masalah-masalah emosi maupun masalah dengan kesehatannya. Gitu. Asal rutin, asal tekun, latihannya dikerjain, insya Allah sembuh. Alhamdulillah. Gitu. Oh ya Mbak Sinta, kalau ikut kelas gitu, kalau boleh tahu ya, berbayar gitu ya? Ya, karena dibimbing khusus, boleh telepon saya setiap saat. Gitu. Ya, Masya Allah. Jadi rencananya bulan Januari. Pertengahan mungkin kita mulai. Pertengahan ya. Iya. Nanti insya Allah coba saya Sinta ya. Ya. Udah dibaca belum bukunya Bu Dupi? Iya, alhamdulillah sudah mulai dibaca, tapi belum tamat. Baru bab 1. Itu saya gitu kan. Alhamdulillah kebetulan anak yang melihatnya dulu gitu kan. Jadi saya gitu kan. Jadi dengan keadaan terjadi dengan anak saya sekarang, saya teringat lagi gitu kan. Saya terpikir, saya lihat WA kemarin, saya pas nampak gitu, Masya Allah di grup. Itu ingat kembali. Maaf Mbak Sinta ya, ini kelalaian. Jadi kalau sahabat-sahabat yang udah ngedalamin Bu ya, mestinya tekun ngikutin apa yang saya posting, dibaca gitu kan, dilihat. Kalau saya kirim di YouTube itu alhamdulillah Bu, udah 4 tahun 5 tahun ini udah nggak pernah sakit, udah lebih tenang hidupnya, seperti itu Bu gitu. Kalau yang benar-benar tekun ya kayak gitu. Ya kalau loncat-loncat ya, ya penyakitnya loncat-loncat. Iya, gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak Sinta. Ya. Buat sahabat semua, jangan sampai jadi pemadam kebakaran sahabat. Lebih nggak enak kalau udah sakit itu ngobatinya lebih nggak enak. Mending kita punya kemampuan untuk self healing ini. Maka kalau ada datang gangguan sedikit terhadap mental maupun fisik kita cepat bisa beresin gitu loh. Tidak, ibaratnya api itu tidak membesar dan menghanguskan rumah kita. Kalau diibaratkan rumah kita, tubuh kita ini adalah rumah. Gitu. Iya, Masya Allah. Baik. Iya, terima kasih. Minta mohon doanya ya. Mudah-mudahan. Insya Allah bisa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dupi. Ya, sama-sama Ustaz. Ada pertanyaanmu?
ini ya. Ada pertanyaan di itu mungkin Pak di chat. Jadi kalau Bu Ratna ini bertanya, kalau trauma apa bisa menggunakan pH ini? Insya Allah bisa. Yang penting tekun di dalam gitu kan. Jadi akan terjadi dialog-dialog gitu, akan terjadi kesadaran di dalam diri tentang ketika kita bisa menggunakan pH ini dengan baik. Gitu. Jika suka menunda pekerjaan termasuk apa ya? Oke. Nah, ini saya teringat kemarin salah satu anak usia berapa ya? 16 tahun saya hipno. Dia juga suka menunda pekerjaan. Ini pertanyaan dari Bu Diah di Jogja. Mau tanya, jika suka menunda pekerjaan itu termasuk apa ya gitu. Apa namanya? Jadi lalu saya jelaskan bahwa bawah sadar kita itu 95%. Nah, bagaimana 95% ini dibandingkan dengan pikiran sadar yang cuma 5%, 1-5%, pikiran bawah sadar 95-99%. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi yang 95 ini gitu? Kalau kita tidak berkomunikasi gitu, tidak bisa masuk ke pikiran bawah sadar tadi. Nah, salah satu cara pintu masuk untuk masuk ke pikiran bawah sadar itu ada 5, yaitu 1 figur otoritas, kedua adalah emosi yang tinggi, 3 repetisi diulang-ulang, 4 identifikasi kelompok atau keluarga, yang kelima adalah relaksasi pikiran. Nah, di dalam relaksasi ini ada 2, yaitu hipnoterapi dan meditasi. Kalau hipnoterapi itu ada plus minusnya antara meditasi dan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu cepat ngangkat masalah, tapi hanya bisa menyelesaikan 1 jalur emosi dan harus dilakukan oleh praktisi gitu. Artinya ketemu saya atau praktisi lain yang memang mazhab hipnoterapinya itu memang mengangkat akar masalah, mencari dan menyelesaikan akar masalah, tidak hanya sugesti-sugesti belaka. Nah, kalau meditasi itu bisa dilakukan sendiri, memang agak lama prosesnya, tidak langsung instan gitu kayak orang sakit kepala minum paracetamol gitu, enggak gitu. Memang agak lama, tapi dia ngeberesin satu-satu gitu loh. Jadi sedikit demi sedikit kita dapat plusnya adalah kita semakin hari semakin meningkat kesadarannya gitu loh sahabat. Sehingga emosi itu lama-lama yang negatif-negatif itu lama-lama luluh dengan sendirinya. Kita akan dapat kesadaran dari dalam diri kita sendiri, bukan disuntikkan dari luar. Gitu. Mungkin Pak Mustaqim bisa cerita, masih senang meditasi nggak Pak? Masih sempat nggak untuk meditasi? Masih senang Bu. Oke, masih coba senang. cerita, mungkin bisa sharing sama sahabat-sahabat yang lain. Oh iya. Jadi ibu-ibu sekalian, mengenalnya saya meditasi ini itu sekitar Februari awal tahun kemarin ya, awal tahun kemarin. 2021 bulan Februari saya baru mengenal meditasi yang disampaikan dalam pelatihan sehat holistik. Nah, sebelumnya itu ibu-ibu sekalian saya juga mengalami masa-masa trauma, masa-masa kurang sehat, masa-masa energi saya sangat di bawah yang tadi dijelaskan itu. Amarah, kesal, dan lain sebagainya. Akhirnya menguras setiap hari energi saya. Tapi saya tuh sadar, Bapak Ibu, bahwa ini saya bertanya pada diri saya sendiri, kok saya jadi begini gitu. Ini sesuatu yang saya tidak kehendaki, tapi kok terjadi dalam diri saya. Kemudian alhamdulillahnya Allah menunjukkan bertemu dengan ini training sehat holistik online. Kemudian saya praktekkan itu tentang meditasi, tarik napas panjang, melepaskan panjang itu. Tarik dalam-dalam.
Setiap saat, setiap selesai sholat saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saya perhatikan pada diri saya setiap hari ternyata itu luar biasa. Ini progresnya. Semakin sehat, semakin tenang, dan karena Ibu Sinta memberikan materi sehingga apa yang tadi disampaikan bahwa kita sudah bisa mengontrol emosi sehingga itu tidak membesar atau lepas kendali. Saya juga saat ini masih kadang-kadang juga masih seringnya mau meledak-ledak, tapi itu sudah bisa dikontrol. Habis itu saya meditasi lagi dan alhamdulillah sudah jernih kembali. Dan itu luar biasanya Bapak Ibu, sebelum saya tahu meditasi itu, saya melakukan sholat itu masih kurang merasakan nikmatnya aja. Nah ternyata setelah jiwa saya itu diterapi dengan itu meditasi jiwa, kemudian stabil, dan itu semakin lama kita semakin merasakan nilai-nilai spiritual itu, kedekatan dengan Allah itu sudah sangat tenang. Berzikir, sholat pun juga sangat memiliki pengaruh ke sana. Nah, karena itu saya melihat bahwa ternyata gerbang memasuki spiritual itu harus melewati dulu ini, emosi kita, jiwa kita. Kalau itu sudah diberesin, fisik bisa selesai, keresahan hidup bisa selesai, kemudian hubungan dengan Allah juga, insya Allah akan lebih kita nikmati. Alhamdulillah. Jadi saya share di grup ya tentang spiritual reality, bagaimana bagaimana prosesnya meditasi ini bisa menyembuhin sumbatan-sumbatan emosi di dalam diri kita. Jadi kemarin di minggu yang kemarin kan kita bahas bahwa kulit, pendengaran, penglihatan itu mencatat semua apa yang pernah kita kerjakan. Itu ada di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi memang betul gitu loh. Jadi semua sel di dalam tubuh kita itu mencatat semua apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan baik, maka ringan dia sel-sel tubuh kita. Jadi badan kita tuh rasanya enteng. Sebaliknya, ketika kita menggendong terus emosi-emosi itu di dalam diri kita, yang ada adalah dia akan menjadi sumbatan-sumbatan emosi di dalam diri kita, dan itulah akan menjadi sakit gitu karena aliran energinya nggak lancar. Itu yang terjadi di dalam diri kita, sahabat. Makanya holistik itu mind, body, soul, spiritual itu benar-benar nggak bisa dipisahin. Itu adalah satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ngobatin satu harus ngobatin semua. Nggak bisa kita ngambil ini aja. Kalau mau ngambil langsung empat-empatnya, langsung tembak spiritualnya. Jadi saya udah jadi psikolog dari 2003 sampai sekarang, berarti udah 19 tahun. Itu akhirnya dari pasien-pasien, dari klien-klien, baik yang itu sakit fisik maupun emosi, itu masalah orang itu cuma 4. Muter-muternya itu cuma 4 aja. Mau itu sakit fisik, maupun sakit psikis, muter-muternya cuma 4. Apa itu? 1, nggak kenal atau belum kenal hakikat diri. 2, belum kenal hakikat Allah. 3, belum kenal hakikat hidup. Dan yang keempat adalah belum kenal peran. Itu 4 ini muter-muternya. Kenapa orang cemas sama hidup? Ya berarti nggak kenal hakikat hidup, plus nggak kenal hakikat Allah. Gitu kan, bahwa ada Allah yang Maha Cinta, yang selalu memberi kita segalanya kecukupan, bukan keinginan kita. Nggak kenal hakikat diri, nggak kenal masih sering galau gitu kan, masih belum kenal bahwa kita ini adalah bagian dari entitas Allah gitu kan. Justru bukan untuk sombong, tapi justru merasa kecil tapi penuh percaya diri gitu. Nah, bagaimana tuh kecil tapi percaya diri itu? Itu adalah hakikat dari mengenal hakikat diri dan mengenal hakikat Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi boro-boro mau kenal Allah kalau kita nggak kenal diri kita sendiri gitu loh, sahabat. Nah, inilah proses hening ini, masuk ke dalam diri, meniti ke dalam diri,
itu adalah menjadi bagian kita untuk mengenal Allah. Itu jadi nggak kemana-mana. Jadi sakit itu bukan kita cari di luar obatnya, tapi sakit itu kita cari sebabnya apa di dalam diri kita, dan solusinya apa ya ada di dalam diri kita juga gitu. Kan enak kan belajar holistik ini murah, nggak pakai obat, nggak pakai operasi, nggak pakai masuk rumah sakit gitu kan. Bonusnya kita belajar holistik ini ya tenang, damai, senantiasa. Justru sehat secara fisik itu cuma bonus, sahabat. Gitu. Akan terjadi dengan sendirinya. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Silakan. Buat yang siapa nih, Pak Ferry ya? Kenangan masa kecil ya Pak ya. Pak Ferry domisili di mana Pak Ferry? Halo Pak Ferry. Terima kasih Bu. Saya di Jakarta Ya. Bu, saat ini lagi di Jakarta, tapi kadang waktu memang saya movement ya, antara ya lintas Nusantara aja lah Bu. Ya, nanti kalau emang Bapak lakukan meditasi belum berhasil mengatasi kenangan masa kecil, doakan nanti mulai bulan depan kami akan ada buka praktek di Bali, di Jakarta, Pak. Oh. Bapak bisa lakukan sesi hipnoterapi sama saya. Ya, di mana rencananya Bu? Di BSD, Pak. Oh, Tangerang ya, bukan Tangerang ya berarti ya. Ya, paling tidak kan lebih dekat daripada suruh ke Lombok gitu, Pak. Oh. Gak apa-apa. Saya justru sebenarnya baru tahu kalau Mbak Sinta itu ada di Lombok ya. Padahal saya cukup sering ke Mataram ya, terutama pada saat musibah terjadi ya. Ya bagi saya bukan musibah ya, sebenarnya itu adalah sapaan yang maha kuasa kepada kita semua. Pesan cinta dia. Ya, karena itu kembali, saya sangat setuju dengan kalimat bahwa emosional, loving dan ambisius itu akan bisa jadi satu. Bagaimana kita mengelola. Nah, musibah seperti kalau saya sulit untuk mengingat, sulit untuk mengenang pada saat kejadian Lombok itu kan sangat luar biasa. Tanpa diduga dan tidak pernah terbayangkan apa yang akan terjadi. Ya, tapi itulah sapaan yang maha kuasa karena dia cinta kita untuk menyatukan. Betul. Itu prinsip yang saya dalami ya. Jadi itulah kesempatan kita untuk berbagi, disitulah tempat kita untuk memahami bahwa masih ada yang lebih kuat dari kita. Sekuat apapun kita, maka jangan lupa masih ada yang di atas kita kan. Betul, Pak. Ya, begitulah ceritanya. Itu. Ya, saya tertarik juga dengan pesan cinta. Ya, saya juga tertarik dengan Pak Mustaqim ya tadi menyampaikan cerita. Ya, betul. Mungkin boleh saya ceritakan sedikit. Saya sebenarnya mencoba untuk mendalami hipno sejak mungkin Ibu kenal dengan almarhum Pak Ian Nurinda. Saya belajar sama beliau juga itu dulu. Ya, sewaktu sebelum beliau almarhum, saya sempat ada beberapa kali mengikuti beliau, ikut beliau. Tapi memang ada yang aneh pada saat itu. Saya juga tidak tahu dan Pak Ian almarhum juga menyatakan saya belum pernah ketemu kasus seperti ini. Tapi saya bilang sama Pak Ian, ya mungkin ini cara Allah untuk berbagi kepada kita. Sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang saya sempat lontar ke almarhum sebelum beliau meninggal dunia dan setelah itu. Anehnya apa, Pak? Anehnya apa? Maaf ya, saya ini maaf banget, saya punten banget ya, jangan sampai dijadikan satu polemik ya. Berkali-kali beliau mencoba menghipnos saya, kalau kita tarik 1 sampai 5 yang berhasil, kegagalannya lebih banyak kayak gitu. Nah, sekali lagi, jangan dijadikan polemik. Oke. Ya Mbak ya, jadi cukup mendengar aja karena tidak bagus dijadikan polemik.
Ya, Ya, jadi kita tidak perlu menjadikan polemik, tapi kita bicara fakta, Pak. Saya terus terang 4 kali Pak belajar hipno, termasuk di Pak Yanurindra. 1, 2, 3. Saya tahu betapa pentingnya hipno untuk merubah seseorang, karena saya tahu dari awal bahwa pikiran bawah sadar itu 95% sampai 99%. Jadi percuma kita mau, saya orang psikologi. Saya bilang saya ngerasa saya nggak bisa dapat gitu untuk bisa merubah orang dengan konseling biasa gitu kan, karena tadi hanya bermain di ranah pikiran sadar dan hanya 1-5% gitu loh Pak. Betul, setuju. Sehingga saya mencari gitu loh, gimana ya untuk bisa masuk ke bawah sadar dan berkomunikasi dengan bawah sadar kita gitu loh Pak. Jadi saya waktu itu di rumah sakit jiwa, tugas di rumah sakit jiwa, saya kadang-kadang kasihan gitu loh sama orang-orang schizofren dan sebagainya gitu kan. Masa nggak bisa sembuh sih orang ini? Nah, saya di situ bolak-balik datang gitu kan. Oke, akhirnya saya dalamin itu. Saya belajar 1, 2, 3 Pak, hipnoterapi di orang-orang yang hebat lah di Indonesia ini gitu kan. Itu, tapi saya nggak bisa pakai dan saya nggak berani pakai Pak, karena sama kayak Bapak, itu nggak bisa ke saya juga ya. Katanya ada 5% orang yang 5-10% orang yang tidak bisa dihipno gitu kan. Itu ternyata jadi mental block di kepala saya gitu, bahwa betul, setuju. Oh, 5-10% itu angka, kalau kami di dunia medis kan angka yang besar gitu loh. Betul. Nilai failure-nya tinggi. Failure saya seperti itu, saya bilang saya nggak bisa pakai ini gitu. Kalau di dunia medis kan harus 0,0 sekian dong gitu. Betul, kan. Di bawah 1 ya. Ya kayak gitu. Jadi saya akhirnya saya nggak pakai 1, 2, 3 itu, sampai akhirnya saya ketemu sama Pak Adi gitu ya, mungkin ya memang mahal gitu kan anunya belajar ke dia itu bisa sampai 60 juta gitu kan, itu kelas 110 jam baru saya ngeh gitu kan, langsung akhirnya saya pakai dan benar-benar luar biasa memang. Alhamdulillah. Itu bedanya. Setuju. Bedanya antara mazhab hipnoterapi yang hanya sugesti Pak, sama yang nyari ke akar masalah. Itu yang cari akar masalah. Makanya saya bilang kalau Bapak dalam hipnoterapi kayak masa kecil kayak begini, itu luar biasa kayak gitu maksudnya. Berarti kan Bapak selama ini belum bisa menyelesaikannya gitu kan? Iya. Karena itu Bapak jadi punya ilmu pertanyaan saya. Ya, seperti itu. Jadi berbeda sekali, ibarat gini sahabat, ini misalkan nggak kelihatan ya. Ini antara ada, nggak bisa, karena ada latar. Jadi ini antara ini kalau kita bilang, Bapak ngerti revivifikasi Pak? Ya, oke. Revivifikasi tipe pertama itu adalah ini ibarat diri kita. Kelihatan ini kelihatan diri kita. Nah, revivifikasi tingkat pertama, kita mundur ke belakang. Ini ada 2. Kita yang lagi ngelihat diri kita di masa lalu. Ada 2 kan? Iya. Ini kita yang sekarang dan kita sedang melihat diri kita di masa lalu, ibaratnya seperti itu gitu kan. Nah, itu untuk mengangkat emosi. Maaf ada yang mute itu. Jadi kalau kita revivifikasi yang pertama, ini kita yang ada 2 kita, diri kita yang sekarang sedang melihat kita di masa lalu, gitu kan? Nah itu bagus untuk mengangkat emosi, tapi hanya sedikit. Yang paling bagus adalah ketika ini kita nggak ada, mundur benar-benar ke belakang, misalkan ke usia 5 tahun, ke usia 10 tahun, 15 tahun, misalnya seperti itu. Itu benar-benar kita mengalami kembali itu gitu loh. Kita mundur dan tidak ada beda, yang tadi kan ada masih kita hanya melihat ke masa lalu, tapi kalau bisa benar-benar mundur ke masa lalu, udah jadi satu gini, yang tadi di sini itu mundur ke belakang, hanya jadi satu kita dan benar-benar merasakan, itu keren banget Pak, bisa ngangkat semua emosi. Nah ternyata keberhasilan itu bukan ditentukan oleh terapisnya Pak. Ternyata itu ditentukan oleh diri yang bersangkutan. Mau nggak pasrah, mau nggak ini gitu untuk diproses seperti itu.
gitu. Setuju. Kita sebagai hipnoterapis hanya sebagai figur otoritas semata gitu kan, tapi kesediaan dia untuk diproses, pasrah, ikhlas tadi itu benar-benar tergantung sama yang bersangkutan. Jadi dan alhamdulillah saya selama praktek itu mungkin hanya 3 kali ya yang saya tidak berhasil membawa orang masuk ke dalam gitu kan, dari ratusan orang yang saya tanganin itu mungkin hanya 3 kali. Itu pun saya sadari ternyata ketika saya tidak berhasil orang itu tidak berhasil masuk ke ini, pikiran saya lagi kacau. Gitu loh saat itu. Jadi energi saya rendah jadinya Pak, ya. Gitu loh. Jadi bisa energi terjadi, rendah, bisa terjadi pada saat energi kita turun ya. Ya, jadi. Tapi mungkin saya sedikit mengkoreksi kalimatnya Bu Inta ya. Saya pikir bukan tidak ya kalimatnya ya, belum. Karena kalau kalimat tidak berarti sudah. Ya. Berarti belum. Karena kesempatan itu masih ada, waktu masih berjalan. Yes, betul. Ya nanti deh Pak, kalau saya sudah ini nanti pasti saya share di grup kok lagi saya di Jakarta gitu nanti. Boleh. Nanti share di grup ya, atau somehow kalau saya ke Lombok juga, karena saya masih punya PR banyak di Lombok yang menjadi bagian tanggung jawab, dan insya Allah juga. Kalau di Lombok. Ya, PR saya masih banyak. Saya harus akui PR mana? Saya di tinggal Lombok di mana? sampai ke Sumbawa. Saya di Jakarta. Jakarta mana Pak Peri? Saya di Salemba Pak. Oh, Salemba. Ya. Pak Mustaqim di Jakarta juga kan? Jakarta Utara Pak. Di dekat Tanjung Priuk. Oke, ngerti lah Pak. Saya mungkin kalau ada sahabat-sahabat di sini yang ada yang tinggal di Jogja, ya kapan waktu kita bisa ngobrol di Jogja, karena saya juga sangat sering ke Jogja. Ada di mana-mana rupanya Pak Ferry ini. Yeah. Saya punya tanggung jawab Bu, saya punya tanggung jawab sosial, karena memang profesi saya adalah sosial volunteer, jadi saya punya tanggung jawab itu. Keren. Ya, lagi bangun ini ya Pak, rumah tahan gempa itu ya? Salah satunya kalau lebih banyak kita ke saya lebih banyak ke social activity-nya. Social activity dalam arti kata seperti ya salah satunya trauma healing ya. Ya, dan di Jogja juga seperti itu. Saya lebih cukup banyak saya di Jogja cukup sering. Ini sahabat-sahabat yang ada di Jogja juga nanti kawan waktu kita bisa ngobrol. Syukur-syukur kalau ada Bu Cinta atau Pak Mustaqim lagi di Jogja kan kita bisa ngobrol. Kalau ke Lombok kabarin ya Pak ya. Pasti insya Allah. Bagi ilmu. Insya Allah. Saya masih punya PR di Lombok yang masih belum bisa saya selesaikan. Iya, betul. PR besar itu. Oke. Iya, Pak Mustaqim kapan-kapan kita bisa meet up lah Pak di Jakarta Pak. Siap Pak. Insyaallah siapapun. Saya sangat senang untuk bertemu orang, sangat senang membuka dan belajar, kembali belajar dan belajar. Karena tidak boleh berhenti belajar kita. Dengan belajarlah kita bisa berbagi kepada orang. Ya. Saya rasa itu Bu Cinta. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Pak Peri. Ya. Pak Mustaqim, ada yang bertanya nih Japri saya di HP tentang bagaimana kalau punya amanah gitu kan. Nah, saya pikir ada nggak sih di ruangan ini yang udah benar-benar bebas hutang? Coba tangan. Ada yang bertanya nih Japri saya tapi malu untuk disebutin namanya katanya kan gitu. Jadi, bebas apa Bu? Bebas cinta? Bebas hutang. Bebas hutang. amanah. Iya. Bebas amanah. Kalau bebas hutang saya pikir kita sulit untuk melepas rasa. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau yang pasti kita punya hutang sama diri kita sendiri kan. Kalau di bahasanya magnet rezeki kan nggak boleh bilang hutang Pak, jadi amanah gitu amanah, kan. Ya, itu dia. Kita punya amanah untuk diri kita sendiri kan. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi hutang kan energinya rendah nih ceritanya. Jadi pakai kembali nih ini gitu buat sahabat yang lagi nonton, karena ada beberapa yang nonton di YouTube. Jadi kalau kita berpikir tentang hutangnya, maka kita insya Allah nggak akan keluar dari hutang itu gitu loh Bu. Gitu. Jadi ibaratnya energi yang sejenis itu akan menarik energi yang sejenis. Oke. Nah, jadi kita netral aja dulu. Oh ya, itu ada saya punya amanah. Saya harus selesaikan gitu kan. Netral dulu nih. Nah, baru kemudian kita tarik gitu dengan energi-energi yang lebih atas itu.
berpikir positif dan sebagainya itu ada di berpikir itu levelnya 400. Tapi kalau tadi kita amanah itu kita anggap sebagai ketakutan, kesedihan, keinginan gitu atau rasa bersalah, maka energinya rendah. Jadi ibaratnya gini, kalau kita mikir hutang, insya Allah hutangnya nggak akan lepas dari diri kita. Tapi ketika kita berterima kasih, bersyukur terus gitu kan, maka yang ada adalah Tuhan akan kasih kita, Allah akan kasih kita keberlimpahan dari arah yang tidak disangka-sangka, sahabat. Jadi ayatnya kan jelas ya, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatnya. Nah, di situ kita akan dan ketika kita tawakal tadi, maka yang ada adalah kita Tuhan akan kasih kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau saya ibaratin, kita punya amanah 1 juta. Kalau penghasilan kita cuma 2 juta, maka 1 juta itu akan terasa berat gitu, karena amanah kita, karena penghasilan kita cuma 2 juta. Tapi ketika kita penghasilan kita 10 juta, maka amanah yang 1 juta tadi akan terasa ringan gitu loh. Jadi nggak usah mikir amanahnya dulu, bukan berarti kita lari dari tanggung jawab ya, bukan. Tapi kita nggak usah mikir, insya Allah itu ada saatnya akan kebayar. Selama kita pastikan bahwa hutang itu benar-benar bukan untuk kita konsumtif gitu, tapi untuk kebutuhan yang memang mendesak, misalkan anak sekolah, sakit dan sebagainya. Kalau hutang untuk hal yang sifatnya konsumtif ya segeralah bertobat gitu kan, seperti itu. Nah baru kemudian kita limpahi aja diri dengan sukacita, dengan kedamaian, dengan melayani orang, misalkan seperti itu, maka insya Allah akan datang tuh rezeki-rezeki yang tanpa batas itu. Itu saya alami sendiri dalam hidup saya. Dulu tuh waktu masih belum tobat, punya BMW tapi nyicil gitu kan, rasanya kebanggaan bawa BMW itu cuman pas baru-baru aja gitu, tapi ketika sudah berjalan cicilan itu baru pening kepala gitu kan, pengen punya rumah besar nyicil, pengen ini nyicil, pengen itu nyicil gitu kan, kredit semua hutang sampai akhirnya suatu kesadaran, udah lepasin semua hutang itu, lepasin semua amanah itu, udah kembali ke titik nol. Maka subhanallah betul-betul Allah kasih tuh, ada yang nganterin mobil, nggak nggak udah sama STNK-nya, udah sama BPKB-nya gitu, bahkan boleh milih tuh mobilnya apa, mau punya rumah, Allah datangkan rezekinya, mau buat buku gitu kan, buku yang pertama saya itu saya cetak sendiri, itu butuh puluhan juta gitu untuk cetak sendiri karena harus minimal order 1000. Itu ada yang bayarin. Mau pergi kemana-mana training ada yang bayarin, ada yang sponsorin. Pokoknya indah deh hidup gitu ketika kita sudah benar-benar berada pada level bahwa udah saya bersedia Tuhan menjadi perpanjangan tangan Engkau gitu kan. Itu luar biasa. Allah ganti semuanya, kepercayaan kita, keyakinan kita sesuai ayat yang mengatakan bahwa aku sesuai persangkaan hambaku gitu kan. Nah, itu keren banget, saya pegang banget itu bahwa apa yang kita pikirkan tentang Allah itu Allah akan jawab persis seperti apa yang kita pikirkan. Itu Ibu. Yang bertanya tadi mau dirahasiakan katanya. Jadi buat sahabat-sahabat semua jangan khawatir dengan adanya amanah. Kalau bahasa Manet Rezeki itu ada orang yang mau ngutangin itu sebenarnya kita pribadi yang dipercaya loh gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi bukan bangga karena hutangnya ya, tapi kita merasa oh ya berarti ada orang yang masih percaya saya sehingga mau memberi kita hutang kayak gitu. Nah baru kemudian kita bertobat tuh dan menyelesaikan itu dengan perlahan. Nggak usah dipikirin hutangnya, bukan untuk nggak dibayar, tapi limpahi diri dengan rasa syukur dan sukacita yang tanpa batas. Itu sahabat. Ada lagi? Tidak ada, kita
Ya, kalau nggak ada, kita tutup atau bagaimana ini? Kita menyetel video ini. Oke. Masih ada Pak. lagi? Ya, Bu. Ada, kita setel video ini sebagai penutup. Oke. Coba kita dengarkan video berikut dengan penuh hati yang terbuka. Semoga ini menjadi suatu renungan yang dalam buat kita semua. Suara kedengaran? وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام كاده دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشر
هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن
luar biasa ya. Buat sahabat-sahabat yang mungkin masih belum puas dan mungkin masih ingin bertanya, itu silahkan di kolom chat saya ada tulis, silahkan layangkan ke admin di 0852 3893 2001. Nanti pasti akan sampai ke saya. Terima kasih kesempatannya malam ini. Semoga semakin hari membuat hati-hati kita semakin damai, tenang, dan bahagia selalu. Dan buahnya adalah diri kita sehat. Terima kasih. Amin, Silakan amin. Pak Mustaqim menutup acara ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Demikian acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah Bapak Ibu, mari kita refleksi terlebih dahulu, menghubungkan hati kita, pikiran kita, kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, bahagia, damai menghadapi kehidupan ini sampai kita berjumpa dengan Sang Maha Sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang non-muslim menyelesaikan doa-doa, kami memimpin dengan cara sebagai muslim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Salam. Ya Allah, ya Ghaffar. Wahai sumber kedamaian dan kesejahteraan, turunkanlah ke dalam hati kami rasa damai dan sejahtera. Singkirkan ya Allah semua kegalauan dan kegelisahan yang menggelayuti hidup kami, agar kami dapat menikmati indahnya hidup ini yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azab, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Pak, kemute Pak. Pak, kemute. Bapak nekan mute. Oh ya. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala kita sembari kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Damai, yang Maha mensejahterakan kita semua. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar. Ya Allah, Engkau adalah sumber kedamaian dan kesejahteraan. Ya Allah ya Rahman, turunkanlah kepada kami dalam hati kami rasa damai dan rasa sejahtera. Singkirkan semua kegalauan dan kegelisahan yang menggelayuti hidup kami, agar kami dapat menikmati indahnya kehidupan ini yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ansi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Dan kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan utang dan kekuasaan orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau semua ini yang terjadi dalam kehidupan kami ya Allah adalah semua kehendak dan rencanamu untuk menguji keimanan dan kesabaran kami. Ya Allah, ikhlaskan kami ya Allah untuk menerimanya. Karena ini pasti yang Engkau beri adalah yang terbaik buat kami, bagi keluarga kami dan kehidupan kami. Agar kami lebih mencintai diri kami, tugas kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikan tidur kami pada malam hari ini
adalah tidur dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Dan jadikan bangun nanti kami adalah bangun yang penuh dengan semangat, menyambut hari-hari yang indah untuk melakukan tugas kami yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami dalam hati kami rasa bahagia, rasa cinta, rasa kedamaian di seluruh alam ini, di seluruh umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, dan Allah selalu hantarkan kita dalam bisa kita menyelesaikan tugas-tugas kita dengan hasil yang terbaik insya Allah. Terima kasih Bu Sinta dan terima kasih pada semua sahabat-sahabat pada malam hari ini. Silahkan mengulangi kembali materi ini di YouTube-nya Bu Sinta, dan kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengunjungi YouTube-nya Bapak Ayahanda Gurunda Saiful Karim, yang insya Allah mudah-mudahan akan semakin membawa jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang spiritual, jiwa yang bahagia dalam menata kehidupan kita semakin indah, semakin berkualitas insya Allah. Mari kita Bapak Ibu tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernuhun semuanya, selamat istirahat. Kita dengerin satu lagu. Assalamualaikum Bunda, terima kasih banyak. Aku melihat bintang berkilauan, aku melihat bulanan rembulan, aku melihat matahari kedamaian.